Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Neng Silta dengan NPM 101213660 dari kelas C9 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Marifatullah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko, MSI. Yang pertama ada materi 1, At-Thoriq ila Marifatullah, cara menuju Marifatullah. Pengertian At-Thoriq Marifatullah, menurut Ibnu Al-Qayyim, Marifatullah yang dimaksudkan oleh Ahlul Marifah atau orang-orang yang mengenai Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Marifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun Marifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Marifatullah artinya mengenal Allah, baik zatnya, sifatnya, maupun asmanya. Secara bahasa, at-thoriq atau thoriqoh berarti cara, sedangkan marifatullah artinya mengenal Allah. Jadi at-thoriq marifatullah adalah cara untuk mengenal Allah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tauhid berpendapat bahwa marifatullah itu dapat diperoleh dengan keimanan ketauhidan yang murni kepada Allah. Sedangkan menurut para ahli akhlak, marifatullah itu dapat dicapai dengan amal soleh. Menurut para ahli syarah, marifatullah dapat dicapai dengan menjalankan syariat yang benar. Dengan demikian, marifatullah dapat dicapai melalui semua pengetahuan yang ada, baik pengetahuan akal maupun pengetahuan batin, kemurnian iman tauhid, kebaikan akhlak, dan melalui syariat yang benar. Yaitu ada dalil Al-Quran. Satu, dalil nakli Quran surat Al-An'am ayat 19. Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku melepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua, materi 2, Al-Manawi fi Marifatullah. A. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Yang pertama, al-fikru atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan kefasikan atau kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Quran surat Al-Asyar ayat 19. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Sombong merupakan sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga, az-zulmu atau kezaliman. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Quran surat Asy-Syajdah ayat 22. Yang keempat, al-kizu atau kedustaan. Kedustaan atau dusta adalah sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 9-10. Yang kelima ada katratul masyi atau maksiat atau dosa. Orang yang banyak melakukan dosa atau maksiat akan susah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. B. Sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yaitu yang pertama, jahlu atau kebodohan atau kejahilan. Bodoh atau jahil yaitu tidak mau memirikan ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah atau ayat kauniyah. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Yang kedua, al-irtiab atau keraguan. Sedikitnya ilmu dan marifah bisa dikatakan pula keraguan ini muncul dari kebodohan. Quran surat Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teduh kepada petunjuk Allah SWT, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya.
Keempat, al-ghafil atau kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka akan terhalang dalam mengenalnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Materi 3. Al-Dillah ala wujudillah, yang artinya bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. A. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Eksistensi Allah Ta'ala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil. Yang pertama ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra, yaitu keberadaan Allah yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga ad-dalilul aqli atau dalil akal, yaitu untuk memperhatikan berbagai fenomena dalam semesta ini. Keempat, dalil nakli, yaitu dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima, dalil sejarah, yaitu yang diberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama hingga Rasulullah SAW. B. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya termasuk kewajiban terbesar secara akal dan nakli atau dalil adalah mengenal keagungan Sang Maha Pencipta, keesaannya diakui oleh alam semesta. Dalam upaya mengganggukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, maka dibutuhkan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan doa, menjauhi perbuatan maksiat, merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, mentakaburi kitabnya serta memahami maknanya. C. Mentauhidkan Allah. Ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu ialah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui al-dil atau Al-Quran yang jelas. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Materi 4 yaitu Tauhidillah, yang artinya mengesahkan Allah. A. Pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu ada. Adapun yang dimaksudkan dengan makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid adalah syirik, untuk menyekutukan atau membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Pembagian tauhid. 1. Tauhid uluhiyah atau rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk. 2. Tauhid ubudiyah, yaitu Allah satu-satunya zat harus diibadahi. 3. Tauhid isti'anah, yaitu Allah satu-satunya zat yang patut dimintai pertolongan. 4. Tauhid asma wa sifat, yaitu Allah yang maha segalanya sifat dalam Asmaul Husna. Tauhid dalam berbagai segi kehidupan, yaitu pada 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang iptek, 3. Bidang sosial budaya, 4. Bidang ekonomi, 5. Bidang politik. C. Hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selain tanpa sebab atau perantara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.